membahas tentang pandangan kepada wajah orang alim, pandangan kepada wajahnya orang soleh. Pandangan kita memandang wajah orang soleh ini memberikan efek kepada hati kita, memberikan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita punya guru bersanad, gurunya sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib saya punya guru Habib Bana Umar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita, yang menghadirkan kita ke tempat yang penuh keberkahan ini, ke tempat yang penuh kemuliaan ini, tempat diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini semuanya. Tidak ada yang hadir karena urusan dunia. Tidak ada yang hadir karena urusan politik dan lain sebagainya. Kita semua hadir di tempat ini tidak lain, tidak bukan ingin mendapatkan ridhonya Allah dan ingin menyenangkan hatinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang hadirin, kadang kita ini heran. Kita ini sholat, kita ngaji, kita zikiran, kita juga hadir majelis ilmu. Kita duduk di majelis ilmu, duduk bersama para asatid, para habaib, para kiai. Cuman hadirin, kadang kita ini di majelis ilmu, di majelis salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kenyamanan, kenikmatan, kesakinah yang kita tidak dapatkan ketika kita ngaji sendirian, ketika kita sholat sendirian, ketika kita dzikiran sendirian. Kita mendapatkan kenyamanan di tempat ini lebih dari ketika kita ibadah sendiri. Dijawab oleh, saya pernah mendengar kisah dari salah satu guru saya. Beliau meriwayatkan dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Beliau ditanya seperti pertanyaan yang mungkin ada di hati-hatinya kita ini. Kita ini kadang duduk Masya Allah bersama Habib Syekh, ngamandangnya aja sudah menyenangkan hati. Shallu ala Nabi Muhammad. Iya. Kadang kita ibadah tidak senikmat kita hadir majelis ilmu. Kenapa? Ditanya ke Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Kutub, beliau menjawab, "Na'am." Bahkan kata beliau, bahkan kata penanya ini bukan hadir majelis sholawat aja, bahkan ketika kita hadir rehlah, duduk sama Habib Abdul Qadir, duduk jalsam santai bersama beliau, kita mendapatkan kenikmatan yang kita tidak dapatkan di sholat, di zikirnya kita. Kata beliau Al-Habib Abdul Qadir, beliau mengatakan, "Na'am," kata beliau, "Hada ta'arrufun minka ilaih, wa dzak ta'arrufullah ilaik." Au kama qala. Kata beliau, "Na'am, ketika kita sholat, ketika kita ibadah, ketika kita zikir, itu kita mengenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan caranya kita. Akan tetapi ketika kita hadir majelis ilmu, ketika kita hadir majelis salat ala Nabi, ketika kita hadir di hadapan guru, para habaib, para kiai, Allah ya ta'arraf ilaik. Allah yang mengenalkan dirinya kepada kalian. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena hadirin yang dirahmati oleh Allah, pandangannya Allah bersama orang-orang soleh. Pandangannya Allah bersama para orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas itu kita melihat wajahnya para habaib, melihat wajahnya para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat wajahnya para kiai yang mereka menghabiskan waktunya, hidupnya semua untuk menyenangkan atau memberikan hidayah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya melihat wajah mereka ini menenangkan hati. Jangankan ngomong, ndak usah ngomong sama Habib Syekh, ndak usah ngobrol, melihat aja dari jauh sudah senang, sudah adem hati. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Masya Allah. Maka dari itu bahkan diceritakan hadirin nadroh membahas tentang pandangan kepada wajah orang alim, pandangan kepada wajahnya orang soleh. Pandangan kita memandang wajah orang soleh ini memberikan efek kepada hati kita, memberikan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai diriwayatkan ada salah satu murid di zaman dulu namanya Muhammad Al-Wasi'. Ini Muhammad Al-Wasi' punya guru dan gurunya sibuk dakwah. Gurunya sibuk memberikan dakwah di mana di kotanya. Sampai ini murid jarang ketemu gurunya. Akan tetapi hadirin, ini santri
Ketika datang namanya santri, ya saya juga pernah nyantri, kadang namanya santri itu ya kadang bosan, kadang sumpek, kadang malal, boring. Cuman ini Muhammad Al-Wasi' ketika dia bosan, ketika dia malal, dia pergi ke gurunya, tidak pakai curhat, tidak pakai ngobrol, tidak pakai cerita sumpek ini dan itu. Dia pergi ke gurunya, dia melihat wajah gurunya, fayu'ti nasyat syahar. Dengan pandangan melihat wajah gurunya, memberikan semangat untuk ibadah, semangat untuk ta'lim selama 1 bulan. Masya Allah. Begitu juga sebaliknya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Begitu juga memandang wajah orang fisik, memandang wajah orang yang ahli maksiat. Dikatakan oleh Al-Imam Ghazali, Imam Ghazali ini yang mengatakan bahwasannya musyahadatul fisik wa ahlul fasik wa ahlul fisik tahunu alaihi amrul maksiyah. Kita ini kalau sering memandang wajahnya orang yang pendosa, bukan kita meremehkan pendosa ya, cuman kalau kita sering memandang wajah orang fasik, orang pendosa, tahun alaihil amr maksiyah, menyebabkan kita ini gampang meremehkan perkara maksiat. Maka dari itu kita banyak-banyak hadir majelis ilmu, kita banyak-banyak memandang para habaib, para durian Nabi Muhammad SAW, para kiai, biar kita diberikan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diceritakan bahwasannya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami atau salah satu orang pernah di salah satu desa itu terjadi qahat, terjadi kekeringan, sampai tidak ada air, kehidupan susah di sana. Sampai mereka ini kalau sudah kayak gitu buat istighosah, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta hujan. Sehari istighosah tidak datang hujan. 2 hari istighosah tidak datang hujan. 3 hari istighosah tidak datang hujan. Sampai hari keempat salah satu dari mereka datang, sudah kalian mundur semua. Ini istighosah semuanya hadir. Orang-orang alimnya hadir, orang-orang topnya hadir. Kata ini orang, sudah kalian semuanya mundur, biar saya yang maju. Wah, ini siapa? Kok kamu mau maju? Ini kamu siapa? Cuman ya sudah, kita sudah mencoba 3 hari, kita tidak mendapatkan apa-apa. Coba pengen tahu, mungkin doanya kamu terkabul. Ini orang maju ke depan, beliau maju, beliau cuma berdoa dengan doa yang pendek. Beliau mengatakan, ya Rabb, bihaqqi ma fil ain aghithna. Udah itu doang. Tidak selesai doa orang tersebut kecuali langsung tempat tersebut diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, ini orang desanya pada keheranan. Kamu ini kok Masya Allah banget. Kita doa 3 hari, kita doa berhari-hari, Allah tidak turunkan hujan. Kamu cuma dengan doa yang pendek tadi turun hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya, wahai fulan, wa ma fidakal ain, matanya kamu ini ada apa? Ada apanya matanya kamu? Ada sihirnya kok bisa menurunkan hujan? Hah? Kok sakti banget matanya kamu ini? Hah? Kok bisa kamu cuman kayak gitu doanya? Ya Rabb, dengan hak kedua mata saya turunkan hujan buat tempat ini. Langsung diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawab oleh orang tersebut, ini mata bukan mata biasa, bukan matanya kayak kita, mata yang masih suka melihat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawab oleh beliau, ainan ra'ata Aba Yazid Al-Bustami. Kata beliau, kedua mata ana ini, kedua mata yang pernah melihat Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini orang alim. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Begitulah hadirin yang dirahmati oleh Allah, athar pandangan, athar memandang, efek memandang para orang soleh, para duriannya Nabi Muhammad SAW, sampai seseorang berkat saling memandang orang soleh, yustajab minhu doa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita ini disambungkan, kita dengan duriatnya Nabi SAW, dan kita punya guru bersanad, gurunya sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Habib saya punya guru, Habib Bana Umar. Habib Umar punya guru sampai bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah hadirin yang dirahmati oleh Allah, khususnya kita di zaman sekarang, kita cari guru benar-benar, guru yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, yang mengajak kita kepada Allah dan mengajak kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan
Begitulah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau orang sudah sering duduk dengan orang soleh, duduk dengan orang alim, timbul rasa cintanya kepada orang tersebut, timbul rasa cintanya kepada orang soleh, timbul rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai Habib Umar itu di maulidnya yang kita baca setiap minggu, Habib Umar mengatakan apa? Ainal muhibbuna alladina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisihana. Mana para pecintanya Nabi Muhammad SAW yang mana mereka mengerahkan badlun nufus ma'an nafaisihana, mengerahkan jiwa raganya, mengerahkan dirinya, bahkan nafais, mengerahkan barang-barang berharganya, sesuatu yang mereka miliki paling mulia untuk Nabi Muhammad SAW. Kita ini di sini kita berikan apa untuk Nabi? Kalau kita melihat para tabiin, kita malah melihat para sahabatnya Nabi SAW, kita tidak ada apa-apanya dibanding cintanya mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, kata Habib Umar, la yasma'una bidzikri Thahal Mustafa illa bihin ta'ashu wa adhabarana. Mereka ini para pecintanya Nabi, kalau sudah mendengarkan namanya Nabi Muhammad SAW, mereka bergetar hatinya, rindu, senang, ittirab, kangen kepada Nabi Muhammad SAW. Begitulah keadaan para pecinta. Sampai diceritakan Al-Imam Darul Hijrah Malik bin Anas. Beliau ini imam, alim, orang yang sangat alim. Beliau kalau sudah lagi duduk sama keluarganya, duduk sama sahabat-sahabatnya bahas ilmu, lagi santai, jalasa santai, disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, ihmar wajhu, mukanya langsung merah. Disebutkan nama Nabi Muhammad, jalasa ala hayatil adab, langsung duduknya itu berubah seakan-akan di depannya Nabi Muhammad SAW. Mukanya merah, dari fadumu'uhu, sampai air bergelinang air matanya. Ini para teman-temannya yang ada di sekitarnya, keluarganya heran. Ya imam, kata dia, apa kamu ini? Gimana kamu ini lagi ngobrol loh sama kita lagi asik ngobrol, kamu dengar namanya Nabi Muhammad, berubah keadaanmu 180 derajat, seakan-akan Nabi Muhammad ada di depanmu. Kata jawab sama Imam Anas bin Malik, ente baru ngelihat anak kayak gini, ente sudah heran seperti itu, ente sudah takjub seperti itu, ente sampai kaget melihat anak kayak gini. Lau ra'aitum ashaba Rasulillah laguntum Allahumma jalin. Kamu baru melihat saya, kalau kamu melihat sahabatnya Nabi Muhammad SAW bersama Nabi Muhammad, kamu akan mengatakan mereka adalah orang-orang yang gila. Shallu ala Nabi Muhammad. Cuman hadirin, tidak ada orang yang bisa merasakan itu kecuali orang yang pernah merasakan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mungkin ngomong ini lebay, cintanya sama Nabi Muhammad lebay, dibuat-buat. Bukan seperti itu, memang keadaannya seperti itu hadirin. Rasa cinta ini, jangankan cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada manusia saja. Itu Laila Majnun. Laila itu Majnun ini, saking cintanya sama Laila, ini saya bawa ke urusan percintaan selain Nabi Muhammad, biar kita masuk di otaknya kita. Bagaimana para pecinta itu tergila-gila dengan yang dicintainya. Majnun ini, jangankan lihat Laila, lihat rumahnya aja sudah tergila-gila dia. Sampai ada syairnya ini apa? Aduru diyaro Laila, uqabbilu dal jidar wa dal jidar, wa ma hubbu diyar syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyaro. Katanya Majnun, dia ini nyiumin tembok-temboknya, pintunya Laila, rumahnya Laila itu temboknya diciumin, sampai temboknya diciumin. Kata dia, wa ma hubbu diyar saghafna qalbi, bukan gara-gara tembok ini saya cinta, cuman walakin hubbu man sakana diyaro, akan tetapi aku cinta sama orang yang berada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau cinta tadi itu kalau sudah masuk di dalam otak kita, bagaimana orang pecinta dengan yang dicintai, bagaimana cintanya para pecintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kita ini tidak heran kalau para aulia, para arifin, para pecintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah cinta, bagaimana cintanya itu tidak heran. Sampai tadi Imam Anas bin Malik terakhir, karena memang tidak boleh lama-lama ya, sudah banyak yang kita mau mendengarkan juga nasihat dari guru-guru mulia kita. Terakhir saya tutup dengan kisahnya Sayyidina Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini sayfun suyufillah. Beliau adalah salah satu daripada pedangnya Allah Subhanahu wa taala.
Beliau ini kalau sudah perang hadirin, kalau sudah perang paling depan beliau. Kalau sudah perang beliau adalah orang yang paling ke depan. Tidak pernah takut. Maka bahkan dikatakan beliau, kenapa dikatakan Saifullah, pedangnya Allah? Beliau ini menghadiri, beliau mengatakan di akhir hayatnya, adraktu mi'a ma'rakah. Saya ini menghadiri 100 peperangan. Dan setiap peperangan kata beliau, saya paling depan. Cuman wa kullu marra tamannaitu syahadata fi. Dan setiap peperangan saya ini kenapa paling depan? Salah satu alasannya saya pengen mati syahid. Cuman Allah tidak takdirkan saya mati syahid. Karena kata ulama itu salah satu hikmahnya beliau dikatakan Saifullah, agar orang-orang yang benci sama agama Islam biar tidak mengatakan pedangnya Allah patah. Karena pedangnya Allah tidak patah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini Sayyidina Khalid bin Walid, saking cintanya sama Nabi Muhammad SAW, sahabat itu hadirin, kalau sudah Nabi wudhu, kadang-kadang kayak diriwayatkan di dalam beberapa riwayat, Nabi itu kalau sudah wudhu, mereka ini sudah rebutan di bawahnya. Dikatakan di riwayat kadu yaktatiluna ala wadu'i. Sahabat itu hampir bunuh-bunuhan untuk mendapatkan bekas wudhunya Nabi Muhammad SAW. Ngambil berkahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai pernah Nabi potong rambut. Nabi itu kalau sudah potong rambut, sahabat itu nunggu rebutan untuk mendapatkan rambutnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang cuma dapat 2 biji, ada yang dapat 3 helai, diambil, diciumin sama sahabat, ditaruh di matanya. Ini Khalid bin Walid dapat beberapa helai rambutnya Nabi SAW, dimasukkan itu rambut di imamahnya. Beliau kalau berangkat kemana-mana itu pakai imamah, perang pakai imamah, dimasukkan di dalam imamahnya, dijadikan jimat rambutnya Nabi Muhammad SAW. Sampai di salah satu peperangan, beliau ketika perang, beliau naik kuda. Ketika itu lagi perang ini, imamahnya jatuh di dalam peperangan. Beliau tidak pakai mikir lama, beliau loncat dari kudanya, beliau masuk ke dalam peperangan itu, tengah orang perang, beliau masuk, dia ambil kopiahnya. Itu sahabat yang sahabat yang melihat kejadian itu heran dan sempat marah sama Khalid bin Walid. Ya Khalid, kata dia, malak, apa yang kamu kerjakan? Kamu gila, kamu waras lah. Keadaan taktul nafsak, kata dia. Kamu hampir saja bunuh diri. Itu kolan suah, itu cuman kopiah peci. Nanti setelah peperangan kamu bisa ambil. Dijawab sama Khalid bin Walid, kata dia, ini peci bener. Ini benar kofiah, cuman ini bukan sembarang kofiah, kata dia. Fawallah, beliau sumpah. Fawallahi, kata beliau, andai saja untuk mengambil kofiah tadi, aku dibunuh, wa quti'at jismi irban la fa'altu. Shallu ala Nabi Muhammad. Andai saja untuk mendapatkan peci tadi, aku masuk ke dalam peperangan dan aku dibunuh dan badanku dicincang-cincang, aku akan lakukan pekerjaan itu, karena di situ bukan sembarang kofiah, di situ kofiah ada rambutnya Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masya Allah hadirin, begitulah para pecintanya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa meniru jejaknya para pecintanya Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bisa seperti Khalid bin Walid, kita tidak bisa seperti mereka para pecintanya yang sangat begitu cintanya sama Nabi Muhammad SAW. Paling tidak kita menyerupai mereka, paling tidak kita meniru mereka dengan kita cinta kepada dzurriyyatnya Nabi Muhammad SAW, cinta kepada para alim ulama. Makanya dikatakan oleh penyair, in lam takun mislahum fatashabbahu, inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kita tidak bisa meniru mereka, fatashabbahu, serupai. Dengarkan kisahnya mereka, kita ambil pelajarannya, kita bisa sebisa mungkin. Inna tashabbuha bil kirami falahu, karena menyerupai orang-orang yang mulia itu adalah kesuksesan di dunia dan di akhirat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani walhamdulillahi rabbil alamin.